Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf agak terlambat ya. Saya Ya, Pak. izin share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan di dunia pendidikan. Teman-teman dulu yang SMA atau SMK itu ada mata pelajaran kewirausahaan nggak? Ada semua biasanya ya? Ada, Pak, PKWU. PKWU. Kalau SMA ada nggak? Soalnya dulu zaman saya SMA belum ada sih kewirausahaan. Yang Ada, Pak. Yang SMA juga ada. Oh, berarti sudah ada Ada, penyesuaian ya. Oke, kita lanjutkan. Prakarya. Nah, kita akan membahas pendidikan di kewirausahaan di dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan di sekolah. Nggak kelihatan ya PPT-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Pendidikan kewirausahaan ini bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, teman-teman dulu waktu ada mata pelajaran kewirausahaan itu hanya teori apa ada prakteknya juga? Dulu, zaman dulu. Ada praktek penjualan gitu nggak? Jual produk atau mungkin produksi produk sendiri? Ada nggak? Apa hanya teori-teori aja? Ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi itu Ada, Pak. penerapan itu bertujuan untuk meningkatkan seseorang atau siswa itu memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi apalagi yang SMK ya, nah, yang SMK itu dicetak untuk langsung bekerja atau nanti setelah lulus itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau mereka berwirausaha sendiri. Nah, kemudian pendidikan kewirausahaan ini terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini di SMA, SMK itu ada mata pelajaran kewirausahaan. Ini dengan cara memasukkan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Nah, dulu saya ingat tetangga saya itu ada yang sekolah di SMK, itu mereka berjualan produk minuman kalau nggak salah. Nah, itu selain dijual, mereka menjual di dalam sekolah mereka masing-masing, itu juga mereka menjualnya di luar. Jadi di kampung itu mereka berjualan di kampung, kemudian mereka berjualan di lingkungan mereka. Nah, kalau PGSD, kalau berarti kan di SD ya. Kalau SD ada nggak mata pelajaran kewirausahaan? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak kalau di SD? Atau SMP gitu? SMP ada nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Hanya SMA dan SMK ya kayaknya. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, berarti jadi ini penerapan ini biasanya diterapkan di jenjang SMA atau di SMK. Kemudian selanjutnya adalah penanaman nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara bertahap dengan cara memilih sejumlah nilai pokok sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Jadi nilai pokoknya itu adalah nilai berwirausaha. Nah, dari nilai wirausaha ini siswa itu diharapkan agar bisa memupuk jiwa-jiwa yang lainnya, jiwa sosialnya. Jiwa sosialnya ini kalau mereka jadi seorang wirausaha, itu mereka akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi
orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian pasti kalau mereka berwirausaha, orientasinya adalah pendapatan ya. Nah, jadi seorang wirausaha itu mereka memiliki pendapatan yang tidak terbatas. Nah, itu sangat penting untuk bisa dipelajari oleh siswa, sehingga mindset dari siswa itu tidak hanya untuk bekerja ikut orang aja lah, istilahnya seperti itu, tapi kita juga harus punya pemikiran bahwa seorang wirausaha itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di masyarakat ini. Nggak kelihatan ya? Nah, oke. Nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan itu ada yang pertama adalah mandiri. Nah, pasti seorang wirausaha itu mandiri karena mereka berproses sendiri, walaupun dengan tim ya, tapi tidak terlalu banyak intervensi yang dilakukan oleh lingkungan luar seperti pemerintahan dan lain-lain. Kemudian kreatif. Nah, ini juga pasti seorang wirausaha itu harus berpikir kreatif, bagaimana bisa melakukan terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan usahanya yang sudah dilakukan. Selanjutnya mengambil risiko. Nah, seperti pertemuan yang sebelumnya, kita sebagai seorang wirausaha itu harus berani mengambil risiko. Jadi dengan risiko yang dihadapi, maka akan ada pendapatan atau akan ada feedback yang positif terhadap apa yang kita lakukan dalam menerima risiko tersebut. Setiap risiko pasti akan ada sebuah keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian kepemimpinan. Nah, ini pasti kita sebagai seorang wirausaha atau nanti siswa-siswa yang akan kita ajari sebagai seorang wirausaha itu pasti akan memupuk jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena sebagai seorang wirausaha, selain mereka akan tapi mereka akan berproses sendiri, lambat laun, lama kelamaan, maka mereka akan, kalau usahanya sudah besar, kemudian sudah meningkat, itu mereka akan mempunyai karyawan atau bawahan. Nah, itu harus bisa memupuk jiwa kepemimpinan. Selanjutnya orientasi pada tindakan. Nah, ini kalau seorang wirausaha, kalau mereka hanya memiliki wacana aja atau pemikiran saja, oh saya pengen punya usaha ini seperti ini, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan, itu sama aja bohong ya kalau kayak gitu. Nah, yang terpenting adalah tindakan yang dilakukan dari seseorang untuk mau langsung bertindak, tidak hanya wacana aja. Kemudian kerja keras. Nah, ini pasti nilai-nilai pokok kewirausahaan, kerja keras itu pasti kita harus bekerja keras, apalagi kita ingin membuka usaha di awal itu kita harus bekerja keras. Pasti kalau di usaha awal tuh pasti akan ada permasalahan, akan ada kadang kerugian. Nah, itu kita harus bekerja keras untuk apa? Untuk melawan itu semua agar bisa mencapai solusi sehingga usaha kita akan mapan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau teman-teman di SMA atau SMK itu ada nggak ekstrakurikuler kewirausahaan? Halo? Nggak, Ada nggak? Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti hanya di mata pelajaran ya. Nah, kalau di kuliah ada kan UKM kewirausahaan? Ada yang join nggak atau ada yang ikut nggak UKM kewirausahaan? Halo? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Nggak Pak. ada ya, nggak ada yang ikut ya. Oke, nah jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran, jadi tidak masuk dalam kurikulum, dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Nah, melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, jadi adanya ekstrakurikuler ini akan teman-teman dapat berpraktek secara langsung ya tentang kewirausahaan ini. Jadi teman-teman
dapat menggali lebih banyak lagi, kemudian banyak sekali yang bisa dilakukan dalam ekstrakurikuler ini. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kalau teori sudah kita dapatkan di kelas, nah ini kita berpraktek secara langsung. Nah, selanjutnya pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir serta ekstrakurikuler. Nah, ini pendidikan kewirausahaan ini bisa melalui pengembangan diri. Jadi adanya keinginan dari siswa atau dari seseorang untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Nah, kemudian teori ke praktik. Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha. Nah, ini di dalam teori kita melihat dulu penanaman karakter wirausaha. Kita lihat adakah potensi-potensi berwirausaha. Kemudian pemahaman konsep dan skill. Kita melakukan sebuah pembelajaran, kita lihat tahu konsep dari kewirausahaan itu apa, dari produk yang kita jual itu nanti seperti apa. Kemudian dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Nah, setelah itu kan kita akan berpraktek secara langsung ya. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan kompetensi jiwa wirausaha kita dan skill kita. Kalau kita dengan teori saja itu kita tidak bisa atau mungkin bisa dikatakan kurang ya dalam memahami apa itu kewirausahaan atau berwirausaha. Kalau kita berpraktek secara langsung, tidak hanya teori saja, kita bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan serta skill kita dalam skill penjualan, kemudian skill produksi, kemudian skill planning, organizing, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Belum ada, Pak. Oke. Selanjutnya adalah pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan ajar. Nah, buku atau bahan ajar ini merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran. Nah, di dalam mata pelajaran kewirausahaan, siswa-siswa ini juga diharapkan memiliki atau dapat pegangan buku kewirausahaan agar mereka bisa membaca-baca teorinya, kemudian memahami teori-teori yang diberikan. Selanjutnya, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Budaya atau kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, dengan warga sekolah, dengan guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, kemudian pegawai administrasi dengan sesamanya, antara anggota kelompok masyarakat sekolah, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, adanya dukungan dari lingkungan sekolah, ini contoh Mbak Sari ini siswa SMK dapat tugas untuk berjualan produk Fanta. Nah, dengan jualan produk Fanta ini kita coba tawarkan di lingkungan sekolah dengan guru, kemudian dengan pegawai sekolah, karyawan di sekolah, kita tawarkan dulu. Nah, apabila terjadi sebuah interaksi pembelian, itu bisa dikatakan bahwa adanya kultur sekolah yang bagus karena warga di sekolah ini mendukung adanya proses-proses kewirausahaan, praktek-praktek kewirausahaan yang dilakukan oleh siswanya. Oke, saya absen dulu ya. Mbak Afifah Nur Laila Sali ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Esa Cynthia. Hadir, Pak. Mbak Adela Rosalita. Mbak Adela Rosalita. Belum.
Mbak Farin Hanifatun Nuha, Hadir, Pak. Mbak Adeline Agnes Rosanti, Hadir, Pak. Mbak Dita Amalia, Hadir, Pak. Mbak Esther Lestari, Hadir, Pak. Mbak Sari Ambarwati, Hadir, Pak. Nanda Yohana, Hadir, Pak. Mbak Eka Endang, Hadir, Pak. Mbak Ayu Widyastuti, Hadir, Pak. Aryudia Pradita Sejati, Hadir, Pak. oke. Naimah Mufaidah, Hadir, Pak. Jayanti Vina Fatania, Hadir, Pak. Emilia Febriani, Hadir, Pak. Lutfi Reza Ardila, Hadir, Pak. Wahyu Tias Utami, Hadir, Pak. Alfia Trividiati, Hadir, Pak. Devi Kurnia Putri, Nindya Silvi Wahyu, Nisrina Ira Syafitri, gak ada. Diah Pitaloka, Hadir, Pak. Dwi Novika Hensi, gak ada. Berarti yang belum ada Mbak Adela Rosalita, Mbak Devi Kurnia Putri, Mbak Nindya Silvi Wahyu, kemudian Mbak Nisrina Ira, sama Mbak Dwi Novika yang belum hadir. Oke, kita lanjutkan. Pak, maaf, Pak. Adela ada, Pak. Tadi ke Adela ada. belakang. Oke. Nah, kemudian pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui MULOK atau muatan lokal. Biasanya kalau di sekarang ini, kalau kewirausahaan itu mata pelajaran wajib ya teman-teman ya. Semua ada kan? Dari kelas 1, 2, 3 atau hanya kelas berapa aja? Halo? Ingat nggak? Iya, Pak. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3 ada terus ya? Iya. Oke. Nah, mata pelajaran ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Nah, jadi muatan lokal ini biasanya ditentukan oleh masing-masing wilayah. Jadi contoh di wilayah A, muatan lokalnya itu adalah biasanya ada tari sama ada bahasa Jawa atau bahasa daerah. Nah, itu mata pelajaran yang ditentukan oleh masing-masing daerah, karena masing-masing daerah itu biasanya mempunyai sebuah kultur masing-masing untuk bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi pada siswa yang sekolah. Selanjutnya, memupuk jiwa kewirausahaan anak sejak dini. Nah, ini kita persiapkan jiwa-jiwa kewirausahaan anak itu sejak saat kecil lah. Yang pertama, putar otak mengendalikan sikap konsumtif anak. Nah, ini juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau nanti teman-teman punya anak, cobalah memupuk jiwa kewirausahaan anak-anak. Yang pertama, putar otak mengendalikan sifat konsumtif anak. Nah, ini anak-anak kalau yang senang jajan, coba deh dibuat sebuah sistem ya. Dibuat sebuah sistem, kalau mau jajan harus melakukan pekerjaan apa dulu, sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Atau nanti di rumah punya mainan apa yang nggak kepake, cobalah dijual. Agar mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungan itu bisa untuk jajan. Nah, itu bisa kita memupuk jiwa kewirausahaan anak. Kemudian pendidikan kewirausahaan untuk anak sejak dini ini sangat baik. Namun sebelumnya si anak harus dibekali tentang nilai tanggung jawab, cara pengelolaan uang secara sederhana, dan mengelola waktu untuk belajar dan berwirausaha.
kita harus memberikan nilai-nilai tanggung jawab kepada anak terhadap apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Kemudian memberikan sebuah pengetahuan secara umum bagaimana cara pengelolaan uang secara sederhana. Gampangnya gini, misal si anak ini beli barang, contohnya produk saya ya, beli Hot Wheels nih, beli Hot Wheels harga 20.000, dan coba sana dijual dengan harga 30.000. Nah, si anak ini pulang bawa uang 30.000. Nah, yang 10.000 ini bisa ditabung atau bisa buat jajan, yang 20.000 ini jangan dibuat jajan, tapi buat beli Hot Wheels lagi. Nah, itu pemberian pengelolaan uang secara sederhana. Atau nanti yang 5.000 ditabung lagi jadi untuk modal lagi. Nanti kalau sudah terkumpul 40.000 itu nanti bisa buat beli 2 piece Hot Wheels. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mengajarkan cara pengelolaan uang secara sederhana. Kemudian mengelola waktu untuk belajar dan berwirausaha. Nah, belajar itu kan penting juga, sangat penting untuk sekolahnya anak-anak ya. Tapi kita kombinasikan dengan pendidikan kewirausahaan yang kita berikan atau orang tua berikan kepada anak. Kemudian mengajarkan anak untuk mampu mengelola uang dengan baik. Nah, seperti tadi, apabila ada untung 10.000, yang 5.000 bolehlah buat jajan, tapi yang 5.000 buat masuk modal lagi atau nanti buat beli kulaan lagi lah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian proses pembelajaran kewirausahaan. Dalam teori siklus pembelajaran, menurut Montfort 1995 menyatakan bahwa pembelajaran didapat dari proses pembelajaran atas pengalaman yang didapat dalam aktivitas sehari-hari, yang kemudian dapat disimpulkan menjadi konsep maupun sistem nilai yang dipergunakan untuk keberhasilan yang akan datang. Nah, jadi kalau anak-anak ini atau siswa-siswa ini sudah diberikan proses pembelajaran tentang kewirausahaan, maka ke depan diharapkan akan mereka itu bisa menerapkan teori-teori atau praktek-praktek kewirausahaan yang sudah dialami. Dalam jangka pendek, pembelajaran akan merubah sikap dan kinerja seseorang, sedangkan dalam jangka panjang mampu menumbuhkan identitas dan daya adaptabilitas seseorang yang sangat penting bagi keberhasilannya menurut Hall. Nah, jadi pembelajaran dalam jangka pendek ini bisa merubah bagaimana sikap mereka, bagaimana kinerja mereka. Tapi kalau dalam jangka panjang, pembelajaran ini akan diberikan terus, itu akan menumbuhkan identitas dan daya adaptabilitas seseorang. Jadi menganggap kalau berwirausaha itu sangat penting karena manfaatnya banyak, penghasilannya banyak. Nah, kemudian pembentukan jiwa kewirausahaan pada anak. Pada awal abad 20, entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi satu kajian hangat karena perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, teman-teman tahu negara yang bisa dikatakan maju itu kalau memiliki 2% pengusaha atau wirausaha. Nah, itu dengan adanya banyaknya wirausaha atau entrepreneurship ini, maka itu akan bisa mengangkat lingkungan. Jadi ada satu pengusaha atau satu entrepreneur itu nanti akan menggeret karyawan-karyawan yang ada di sekitarnya, sehingga itu bisa menyerap pengangguran yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Suatu negara memiliki banyak entrepreneur, negara tersebut pertumbuhan ekonominya akan tinggi, yang akan melahirkan pembangunan ekonomi yang tinggi menurut Sumter. Nah, ini pasti karena banyaknya wirausaha, mereka tidak tergantung pada orang lain lah, mereka tergantung pada diri mereka sendiri, sehingga mereka pasti akan termotivasi untuk meningkatkan penjualan yang mereka lakukan. Kemudian apabila seseorang memiliki jiwa kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi mimpi yang tinggi. Biasanya kalau seorang wirausaha itu pengen lebih ya, lebih, misal omset di bulan ini 20 juta, saya berarti bulan depan harus bisa 25 juta, bulan depannya lagi harus bisa 30 juta. Nah, itu adalah mimpi-mimpi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian berani mencoba atau risk taker. Nah, sebagai seorang wirausaha, kadang kita pengen nih mencoba, wah
produk saya yang saat ini sudah settle nih, sudah mapan nih. Kemudian saya mau coba untuk menjual produk lain yang mungkin yang agak berhubungan dengan produk yang saat ini atau yang sebelumnya. Kemudian inovatif dan independen. Nah, ini seorang wirausaha itu harus inovatif, berpikir inovatif. Produk yang sudah ada saat ini mau saya modifikasi seperti apa ya, agar nanti ke depan nilai-nilai yang dimiliki oleh produk saya ini bertambah. Kemudian dengan sedikit peluang dan kesempatan dia mampu merubah menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, apabila seorang wirausaha ini melihat sebuah peluang dan kesempatan, dia bisa merubah nih, bisa berpikir tentang ide-ide apa sih yang akan kita ciptakan agar bisa menghasilkan uang. Kemudian relasi baru. Nah, ini seorang wirausaha itu harus mempunyai banyak relasi ya. Relasi itu nanti kita bisa jadikan partner, bisa kita jadikan konsumen, atau mungkin bisa kita jadikan karyawan. Akumulasi modal. Nah, ini adanya akumulasi modal, kita bisa lihat modal kita itu modalnya berapa sih. Untuk ke depan tuh kita membutuhkan modal berapa. Modal ini nanti akan digunakan untuk apa? Untuk perbaikan usaha yang sudah ada. Jadi kita memperbaiki produk yang sudah ada. Mungkin kita upgrade mesin yang sudah kita pakai, kemudian kita perluas tempat produksi kita atau toko kita, atau bisa menghasilkan usaha baru, kedepannya menciptakan usaha-usaha yang baru. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi minat siswa berwirausaha itu adalah yang pertama kemauan. Dia memang mau untuk berwirausaha. Kemudian ketertarikan, dia tertarik. Saya melihat mereka melihat keren. Sorry teman-teman. Ketertarikan. Nah, mereka melihat, kok banyak ya seorang wirausaha itu mereka yang sukses, pendapatannya banyak, kemudian waktunya lebih bebas. Nah, itu adalah mulai adanya ketertarikan. Kemudian lingkungan keluarga. Nah, biasanya kalau lingkungan keluarga itu seorang pengusaha, maka anaknya juga akan menjadi seorang wirausaha juga, pengen jadi seorang wirausaha juga. Yang terakhir itu ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu didapat dari mana? Dari pembelajaran kewirausahaan yang sudah diberikan oleh guru-guru, dan praktek-praktek juga ya, praktek-praktek kewirausahaan juga. Nah, oke. Materi hari ini sudah selesai. Berarti tadi yang tidak hadir ada Mbak Devi Kurnia, adakah? Saya hadir, Pak. Hadir, oke. Tadi terkendala sinyal. Iya. Mbak Nindya Silvi ada? Ada, Pak. Oke. Mbak Nisrina Ira? Ada, Pak. Oh, ada, oke. Mbak Dwi Novika? Tidak ada lagi nih. Mbak Esa, Mbak Dwi nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi ya? Nggak, Pak. Oke. Kemarin ada, tapi minggu pertama nggak ada. Takutnya cuma nanti pengaruh dengan nilai sih. Coba nanti disampaikan ya Mbak Esa ya. Nanti kalau ini sudah 2 kali nggak berangkat, takutnya nanti kalau nggak berangkat 1 kali lagi atau 2 kali lagi nanti saya nggak bisa input nilai nanti. Minta tolong disampaikan. Oke, mau tugas apa enggak? Mau, Pak. Mau. Wih, mantap ya. Yang lain gimana? Tugasnya minggu depan aja ya, jangan sekarang. Iya, Pak. Teman-teman dapat Iya, tugasnya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Senang bentuk kita Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti minta tolong Mbak Esa untuk menyampaikan ke Mbak siapa tadi? Mbak Dwi, ya, Pak. Mbak Dwi, coba
ditanyakan. Nanti kalau mau memperbaiki absennya nanti biar bisa menghubungi saya, nanti saya kasih tugas tambahan. Nggih, Pak. Terima kasih Nggih. saya ucapkan ke teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan di perkuliahan kewirausahaan di pagi hari ini. Tugasnya nanti minggu depan aja. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang. Nanti kalau memang ada teman-teman masih bingung, nanti WA saya aja nggak apa-apa, atau nanti kita diskusi di grup. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Terima kasih, Pak. selamat